Haleluya. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Karena setiap pagi kita boleh bangun aktif dari istirahat kita. Dan kita tidak kurang satu apapun. Kita dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Oleh karena itu kita hadir di sini, ya. Terima kasih untuk pengertiannya. Karena firman Tuhan berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah, membesarkan kebodohannya. Amin, saudaraku. Baik, selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini mari kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan, yang akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Mario dari Cirebon, ya. Halo, selamat pagi Pak Mario, apa kabar? Oke, thank you Pak Mario sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Dan kita akan mulai persekutuan kita akan buka dalam doa. Boleh saya minta tolong kepada Ibu Stefani untuk bantu buka dalam doa, Bu. Baik. Mari kita berdoa. Bapa, Aba yang kami boleh kasihi, terima kasih ya Tuhan, karena berkat anugerah-Mu tidak ada henti-hentinya buat kami semua ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau melakukan mujizat-Mu lagi kepada kami semua ya Tuhan. Nafas oksigen yang boleh kami hirup, itu semua hanya karunia berkat-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini juga kami mau bersyukur, kami mau mengetahui kebenaran firman-Mu lagi ya Tuhan. Kami ingin melayani-Mu dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Kami juga mau memberikan semuanya untuk-Mu ya Tuhan. Kami memberikan jiwa hati kami untuk-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, mampukan kami ya Tuhan, karena hanya melalui Engkau saja ya Tuhan, kami dapat melalui semua yang diberikan kepada kami ya Tuhan. Rencana-Mu yang indah kepada kami. Ya Tuhan, jangan bikin kami ragu ya Tuhan. Kami selalu ingin melekat di dalam hati-Mu. Kami ingin ikut Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, nanti Pak Hendra akan memberikan worship ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungi Pak Hendra, lindungi keluarganya juga, usaha, seluruh kegiatannya. Berkati juga nanti kepada Bapak Mario yang akan menjadi pelayan firman. Tuhan urapi dia ya Tuhan, sehingga apa yang dia ungkapkan selalu memuliakan nama-Mu, selalu membuatkan kebenaran ya Tuhan. Dan kami yang mendengar boleh mendapat rema-rema untuk pelayanan kami di keluarga, pelayanan kami di masyarakat. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas perkumpulan GWG, satu fellowship yang memang Engkau sudah tunjuk ya Tuhan, untuk saling menjaga, saling mendoakan. Terima kasih Tuhan, doa tidak sempurna ini kami naikkan demi nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Bu Leni. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami selalu rindu akan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Bapakku rindu menyenangkan-Mu,
ajarku lebih dalam untuk mengenalmu, Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu, Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Oh, diam dalam bait-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan, selain memuji dan menyembah-Mu? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau
harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa sampai selamanya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bersyukur kepada Tuhan sampai selamanya. Haleluya, Kau baik Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sampai dalam kekekalan Tuhan, kami bersyukur. Dan Tuhan, biarlah puji-pujian pagi hari ini manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Karenamu Tuhan kami bersuka. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku
Hanya hujan dan pengampunan kepadamu. Yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu Tuhan, kami bersuka. Taya masyita bahkan ala barabatina masyidile. Kekudusan-Mu melingkupi kami saat ini Tuhan Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu,
Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati pahitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati pahitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati pahitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati pahitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Memandang indah wajah-Mu Tuhan sampai Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa pagi ini kembali kami ada di komunitas yang benar Tuhan, di mana kami setiap hari bisa memuji menyembah Engkau, dan yang utama kami boleh mendengarkan suara-Mu, firman-firman-Mu, kebenaran-kebenaran kehidupan yang selalu Engkau tambah-tambahkan setiap pagi Tuhan, untuk kami menjalaninya, sehingga sebagai bekal kehidupan kami, untuk selalu kami mulai merindukan Tuhan, bertemu muka dengan Engkau. Bapak, jika sebentar kami akan juga mendengarkan Tuhan firman yang Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu, dan segala hikmat Engkau ikat ya Tuhan dalam kekudusan, sehingga apa yang kami sharingkan, yang kami dengar Tuhan, adalah semata kebenaran mutlak daripada sang kebenaran itu sendiri. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Biarlah Kau pimpin ya Bapa dalam setiap pembicaraan kami. Hanya kebaikan dan kebenaran saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, hari ini Pak Hendra sudah membawa kita kepada hadirat yang begitu kita rasakannya. Bagaimana kita rindukan Tuhan,
bagaimana juga kita berpikir bagaimana kita harus membalas, meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan pada kita. Sehingga kita juga mempersiapkan diri, ya kan, untuk kedatangannya kemudian. Terima kasih. Hari ini saya mau sharingkan ya. Ini sebetulnya perikop Matius 2 ini setiap tahun kayaknya kalau mau Natal itu ngehits gitu ya. Ngehits untuk di-sharingkan atau dibicarakan atau dikhotbahkan. Beberapa minggu lalu sebetulnya waktu Pak Hendro tawarkan saya, bukan ini judulnya ya, tapi minggu lalu ketika saya baca ini, saya dapat point of view yang lebih gitu ya kan. Tuhan bukakan sesuatu yang lebih dari yang biasanya saya dengar, atau katakan yang biasanya firman ini membukakan kita, membukakan saya gitu ya kan. Ada suatu ada suatu tema dari yang saya baca itu adalah price tag ya kan, bandrol sebetulnya kan. Tuhan tanya gitu kan, berapa sih bandrolnya saya ketika saya harus datang lagi untuk yang kedua buat kamu Mario. Ketika saya baca yang Matius 2 ini ya, perikopnya kan orang-orang Majus dari timur. Mungkin Pak Hendra atau Pak Hendro bisa tampilkan ya Matius 2. Kita tidak membaca semuanya ya, tidak membaca semuanya. Tapi inti dari Matius 2 ini, ada orang-orang Majus ya dari timur itu mencari Sang Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Ya. Nah itu ya kan. Jadi ada orang-orang Majus ya dari timur yang mau mencari Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Ini seperti itu. Nah, sampai pada suatu saat ya intinya ketemu gitu ya kan. Nah, ketika baca ini saya berpikir gitu kan, wow, bagaimana dengan kehidupan kita gitu ya kan? Bagaimana dengan kehidupan dunia ini dengan segala idola yang ada? Kita juga sering baca berita ya kan? Kita sering baca berita. Bagaimana kalau idol bintang film katakan datang ke Indonesia menjual tiket misalnya kan berbulan-bulan sebelum acara itu diadakan. Anggapan dari setiap yang mengidolakannya itu begitu hebat. Berapa harga yang dibayar? Saya percaya ya kan, ketika karcis itu sold out, karena itu idola, ada beberapa orang bisa berani bayar 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga dasarnya. BTS lah misalnya ke Indonesia gitu ya kan. Berapa gitu ya kan yang harus dipersiapkan oleh anak-anak yang keranjingannya kan atas hal itu, yang mengidolakan hal itu. Dan mereka akan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh sampai suatu saatnya BTS itu manggung, ya kan? Dengan segala aksesoris yang dia pakai saat itu untuk hadir pada suatu nuansa yang dibawa oleh BTS. Anak muda itu mendapatkan berita, ya kan, 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya. Dia sudah mendapatkan berita bahwa BTS akan manggung.
Nah, kita perhatikan katakannya. Katakan ya hari ini misalnya ya kan, hari ini aja ada final atau semifinal ya kan, World Cup. Berapa orang yang mau merogoh koceknya mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk bisa hadir ya kan, menyaksikan ini sampai ke finalnya. Itu harga ya kan, price tag atau bandrol yang ada. Nah, orang Majus memberikan harga yang begitu hebat. Mereka mempersiapkan jauh-jauh hari. Kenapa jauh-jauh hari? Karena nubuatnya adalah ada di Yesaya gitu ya kan. 400 tahun sebelumnya. Mereka persiapkan untuk keturunan-keturunannya pada suatu saat nanti ada Mesias hadir, dilahirkan di kota Yudea. Dibilangnya gitu ya. Di Bethlehem. Orang-orang Majus, menurut tafsir yang saya baca ya, jadi saya tidak berandai-andai, menurut tafsir, orang-orang Majus itu adalah sebagian orang Israel yang terbuang waktu zaman Asyur ya. Raja Asyur itu terbuang ke Babilonia. Tapi tidak tepat juga gitu kan, bahwa tidak tepat bahwa itu hanya di Babilonia, mungkin menyebar. Ada juga yang menafsirkan bahwa itu mungkin sampai ke Cungpo pada saat itu, ke dinasti siapa gitu di situ ya kan, di Cina. Gitu. Pola pikir kita bahwa orang Majus ini hanya 3, tidak gitu ya kan. 3 itu adalah persembahan orang Majus, emas, kemenyan dan mur. Sehingga kita punya pemikiran bahwa ini ada 3 orang Majus. Tidak. Tafsir yang bilang bahwa itu hampir dari ya kan, katakan dari sebelah timur kerajaan-kerajaan kecil ya kan, setelah terpencar itu orang-orang Israel, ada timur kerajaan-kerajaan kecil sampai ke ujung timur, sampai ke Cina. Itu yang dikumpulkan. Mengapa demikian? Ahli tafsir itu bilang bahwa ya karena mereka baca kitab para nabi, baca Yesaya berarti gitu kan. Lah yang mau baca kitab siapa? Orang-orang Israel gitu ya kan, yang terbuang saat itu menurut tafsirnya. Oke, saya mau ambil hal ini gitu kan. Waktu hal itu terjadi. Sehingga pada suatu saat ada tanda perbintangan yang memang dibilang juga orang Majus itu ahli-ahli bintang, menyatakan bahwa ini lahir nih, akan lahir, nggak tahu berapa bulan lagi mungkin ya kan, bahwa di sana akan lahir. Saat itu mereka mempersiapkan diri, sudah lahir belum Yesus, belum gitu kan. Mereka harus pakai onta gitu kan, beribu kilometer untuk hadir, untuk menyambut gitu kan Sang Mesias itu. Apa yang mereka persiapkan gitu kan? Satu, pasti fisik ya kan. Mereka mempersiapkan fisik. Kedua adalah mempersiapkan emas, kemenyan dan mur. Tidak serta-merta misalnya yang sering berjalan-jalan gitu ya kan. Saya misalnya mau pergi lah, mau ketemuin anak saya misalnya di Jakarta gitu kan. Saya jalan dari Cirebon, saya tidak mempersiapkan apapun. Di jalanan saya lihat, oh ada mangga nih, anak saya suka mangga, saya beli mangga. Oh di jalan yang satu sukanya koyak gitu kan, saya beli koyaknya. Tidak, saya percaya tidak dilakukan seperti itu. Orang Majus mempersiapkan seluruh persembahannya itu jauh-jauh hari. Jadi emas itu sudah dipersiapkan sebelumnya di negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecilnya. Itu yang mereka persiapkan. Pada satu saat ini akan dipersembahkan kepada Yesus. Ya. Itu. Ada harga yang begitu hebat dari orang Majus ini untuk perjumpaan dengan Sang Mesias.
Sampai pada satu titik saya memperbandingkan gitu ya kan. Sanhedrin atau katakan orang-orang Yahudi yang terpelajar ini, apakah mereka juga membaca Alkitab itu, membaca kitab para nabi? Saya percaya membaca. Apakah mereka menyelidiki kitab para nabi itu? Saya juga percaya mereka menyelidiki. Tapi sia-sia, karena apa? Tidak ada kerinduan untuk hal itu. Tidak ada harga yang harus dibayar untuk hal itu. Mereka terpesona dengan merekanya sendiri gitu. Mereka ada dalam suatu zona nyaman. Ya kan? Dinyamankan oleh Romawi saat itu. Sehingga mereka lupa bahwa ada Sang Mesias yang hadir saat itu di Bethlehem. Orang Sanhedrin dibilang Sanhedrin itu orang penyelidik kitab. Tapi Yesus pun mengecam orang-orang ini. Karena percuma kalian menyelidik kitab-kitab para nabi ketika kalian tidak percaya kepada aku. Ada. Tuhan mengecam hal itu. Nah, beda dengan Roh Majus. Mereka menyelidiki dan mereka percaya bahwa Mesias itu telah akan lahir akan lahir pertamanya. Dan mereka mempersiapkan diri dengan ontaknya, dengan segala persembahan-persembahannya. Jadi kita belajar dalam hal ini ada dua belah pihak yang berbeda pandang atau berbeda menghargai Sang Mesias itu. Kita mau belajar dari orang-orang Majus ini, ya kan? Mereka jauh-jauh datang dan mencari itu. Dan mereka melihat dari bintang itu bahwa di sini dia hadir. Ada pendudukan diri dari orang-orang Majus ini, iya, gitu ya kan? Orang Majus ini dalam keteraturan pun mereka iya. Mereka tidak langsung menerobos bahwa saya mau cari sendiri deh. Tidak. Dia datengin, katakan dalam hal ini, dia datengin raja ya dalam ini ya. Dia datengin Herodes, ya kan? Dia datengin Herodes. Mereka tanya gitu kan. Mereka tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dia tanya. Dan Herodes panggil tuh kan ahli-ahli Taurat dibilang kan. Dia panggil ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejut nih, kok ada orang Yahudi katanya udah lahir. Ya terkejut karena ketakutan juga ya. Saya nggak mau bicara tentang Herodes ya, tapi lihat ya, apa yang dilakukan oleh orang ahli Taurat itu. Ketika ditanya oleh Herodes, maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Ahli Taurat itu Sanhedrin ya. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, mereka tahu, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jelas juga di Mika 5 ayat 1 gitu ya kan. Mika 5, kita buka di Mika 5 ya sebentar ya. Mika 5 ayat 1. Raja Mesias dan Penyelamat Israel judulnya, perikopnya ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Ahli Taurat bilang loh, ini ahli Taurat yang bilang. Harusnya gitu kan. Orang Majus dari timur aja nyari. Ini yang menyelidik, ya kan, menyelidik kitab-kitab. Cuma bisa berkata bahwa iya, itu ada tuh yang lahir di Bethlehem, Yudea. Nggak ada respon sedikit pun. Berbeda dengan orang-orang Majus. Nah, kita juga belajar dari orang Majus gitu kan. Ketika Herodes bilang, oke, tuh udah ada tuh, yuk ke Bethlehem deh gitu kan. Nanti kalau lu ketemu, tolong lu balik ke sini, kasih tahu gue gitu kan. Gue mau, dibilang apa tuh? Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya. Ini Herodes yang bilang ya. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes ngomong begitu bukan karena memang mau menyembah. Dia ngomong ada gitu, dia takut gitu kan. Karena kok ada raja yang hadir. Apa yang dilakukan orang Majus atas hal ini? Itu di ayat akhir ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus bisa memilih gitu ya kan, langsung gitu kan, bahwa dia tidak mau dikuasai oleh kegelapan. Dia menolak untuk kembali ke Herodes. Ya. Jadi, saudaraku, apa yang kita bisa petik dalam hal ini ya dari orang Majus ya? Harga-harga apa yang orang Majus lakukan untuk perjumpaan dengan Sang Mesias? Satu, dia meninggalkan tahta-tahta kerajaannya. Ya. Dia tinggalkan untuk mencari Sang Mesias yang hadir. Kedua, mereka mempersiapkan diri dengan sempurna. Karena perjalanan begitu jauh ya. Mungkin ontanya pun tidak satu gitu ya kan. Nah, harus ganti-ganti. Mereka mempersiapkan persembahan itu dari semula. Persembahan yang terbaik dari semula. Mereka melakukan penundukan diri. Ini raja ya, ini raja-raja orang-orang timur gitu ya kan. Orang-orang dari daerah timur. Dia ketemu dengan tukang kayu di satu kandang domba. Mereka menyembah Sang Mesias itu. Saya percaya pada saat penyembahannya, yang namanya penyembahan saat itu, bukan hanya menyanyi atau katakan membawakan lagu-lagu penyembahan. Apa yang biasa kita baca daripada kitab-kitab di Perjanjian Lama, kalau menyembah bagi mereka itu tunduk. Kalau sepupu kita bilang ruku sampai ke tanah. Ruku sampai muka ketemu tanah. Penyembahan yang dilakukan oleh raja orang-orang Majus. Lakukan penyembahan. Ya. Kelima yang kita dengar tadi, bahwa mereka pun menolak, ya kan? Mereka menolak perintah kegelapan. Mereka
menghilangkan, ya, dalam hal ini menihilkan hal-hal negatif kegelapan. Saya tidak panjang untuk menjelaskan mengenai apa itu emas dalam artiannya, apa itu kemenyan, apa itu mur. Tapi singkat aja bahwa emas itu adalah persembahan untuk raja, yang mereka percaya bahwa yang dia temui adalah Raja Israel, ya kan? Kemenyan itu suatu penyembahan, ya, lingkup dalam penyembahan. Mereka menyembah sang raja. Mur. Nah, hebatnya ini, makanya saya bilang ini ahli kitab. Kenapa mereka mempersiapkan dan mempersembahkan mur ini? Saya mengolah di sini, ya. Mur itu adalah untuk untuk mengolesi orang yang mati. Bayangkannya. Orang-orang Majus percaya bahwa Sang Mesias itu penyelamat pada saat nyawanya diserahkan. Mesias itu memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita ketika nyawanya dipersembahkan. Orang-orang Majus mempersiapkan itu, sehingga dalam dari tiga persembahan-persembahan yang diterima oleh Sang Mesias, ya, bayi kecil itu terselip mur. Itulah. Jadi kita mau belajar dalam hal ini, ya, bagaimana sikap kita. Bahwa Yesus sudah datang. Ya kan? Yesus sudah datang. Apa yang kita harus persiapkan sekarang adalah ketika Yesus mau datang kedua kalinya. Apa yang harus kita persiapkan? Saya mau buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11, saya membacakan saja, ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Kisah Para Rasul, ya, yang ditulis oleh Paulus menyatakan bahwa dia akan datang lagi. Seperti saat ini ketika dia naik ke surga. Kita dengar, ya, dalam hal ini, kita dengar ada nubuatan hal ini. Seperti orang-orang Majus, apa yang harus kita lakukan? Dan hebatnya, Alkitab ini, ya, atau Paulus diberikan hikmat begitu hebat dari Tuhan, ya kan? Apa sih yang dipersiapkan oleh kita utamanya, ya kan? Nah, ini guidance-nya nanti bisa dielaborasi oleh masing-masing yang mendengar, ya. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 5 ayat 23, katanya, ya, ini perikopnya, salam, ya kan? Semoga Allah damai sejahtera, 1, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, 2, jiwa, 3, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, guidance-nya di sini, gitu, ya. Paulus kasih guidance dengan hikmat Tuhan. Bahwa kita menguduskan diri. Harus bisa menguduskan diri. Caranya banyak macamnya. Dan semoga juga, katanya,
kita harus mempersiapkan roh, kita mempersiapkan jiwa, kita mempersiapkan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saya kembalikan ke Pak Hendro. Terima kasih. Saya doa dulu ya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, karena kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami boleh bersiap diri ya Tuhan, untuk menyambut Engkau dalam kedatangan Engkau yang kedua kali. Kami siapkan diri kami sendiri Tuhan, untuk selalu dalam keadaan kudus. Kami mempersiapkan jiwa, roh, dan tubuh kami dalam keadaan sempurna, tak bercacat, untuk kami persembahkan Tuhan kepada Engkau pada saat kedatangan-Mu kembali. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mario untuk pesan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya, lewat temanya price tag. Sebetulnya banyak sekali hal yang memang berhubungan dengan price tag tersebut. Nah, nanti kita mau melengkapinya mungkin di sesi fellowship ya bersama Pak Mario sampai jam 7 pagi nanti. Baik, sebelumnya kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu, dan saya meminta tolong kepada Ibu Herawati untuk bantu doa syafaat. Pagi hari ini saya lihat ada Ibu. Untuk doa berkatnya saya minta tolong kepada Ibu Mulyatin ya, bantu doa berkat. Ya, pagi hari ini saya lihat ada Ibu Stefani yang sudah raise hand. Silakan Ibu Stefani. Halo, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Pak Mario untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya layanan Pak Mario Tuhan selalu berkati, Tuhan lindungi juga keluarga Pak Mario. Saya mau tolong didoakan, besok saya kembali ke Jakarta, kemudian dari Jakarta seperti biasa akan melayani juga di Bandung, kemudian di Sukabumi. Kiranya semua pelayanan hanya memuliakan nama Tuhan. Dan saya mau bersyukur karena sebetulnya hari-hari yang kemarin, dari 2 hari kemarin sampai sekarang adalah hari terberat dari kemo saya. Tetapi kalau dalam melayani Tuhan, Tuhan sanggupkan, dan saya puji Tuhan, sukacita dan energi luar biasa. Terima kasih. Ya, kemudian ada Ibu Christine Kelvin, silakan. Ya, shalom. Terima kasih Pak Hendro. Makasih ya Pak Mario. Nanti saya pasti akan nanya. Oke, baik. Tolong didoakan. Tadi saya pergi ke radiologi untuk kaki saya karena tiba-tiba sakit gitu ya, nggak bisa jalan, dan ternyata memang ada pembengkakan dan ada urat yang entahlah apa istilahnya. Saya mohon didoakan ini tidak mengganggu untuk pelayanan hari Sabtu Minggu untuk ada Natal ya. Saya tolong ditolak dalam nama Yesus. Saya bisa sehat kembali untuk melakukan pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum tadi kita masuk Zoom, saya sempat berbicara dengan si Stefani. Dan kebetulan waktu bicara ada suami saya di samping. Dan kami melihat bahwa beliau itu tinggal di sebuah rumah yang panas. Saya pikir tadinya di hotel atau di mana gitu ya. Jadi mohon didoakan Stefani karena beliau juga akan melayani di penjara. Semoga Stefani tetap sehat, kuat, dan Tuhan pakai secara heran dan luar biasa. Terus terang suami saya sangat terberkati dengan kehidupannya, walaupun dia punya sarana, duit, tapi masih mau tinggal di rumah yang panas. Surabaya yang panas. Terima kasih sudah jadi berkat pagi-pagi ya. God bless. Ya, oke. Thank you Ibu Christine. Kemudian Pak Simon, silakan Pak Simon.
sampaikan pada pagi hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih semua firman disampaikan oleh Pastor Mario terkoneksi dalam imajinasi, pemikiran, dan pembahasan firman saya. Sebagai contoh 1 Korintus 2 ayat 9, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Dan saya juga bersyukur berterima kasih kita kemarin telah mendoakan Bali. Ternyata terjadi gempa tidak menyebabkan gunung agung bererosi ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau satu gempa menghantam satu gunung berapi yang sedang aktif, bencana yang luar biasa, double destroyer in world ya. Tapi itu tidak akan terjadi karena begitu dahsyatnya penyembah-penyembah laskar-laskar Daud dan putri-putri Syom yang berdoa di GWG, Guardian Worshipper of God. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, oke Pak Simon. Setelah Pak Simon ada lagi yang lain yang mau didoakan? Saya Pak Hendro. Iya, Bu Tuti. Iya, ini lagi duduk terus nih, kesehatan Pak, biasa Pak. Habis dari perut sekarang kepala ngeliang terus. Okay. Mungkin nunduk terus koreksi jadi pusing. Tanggal 19 juga sama-sama pelayanan biar sehat. Yang merindukan kasih sayang tuh Bu. Amin. Kalau suami saya udah overweight kasih sayangnya. Overdosis sayang banget ya. Itu aja Pak Hendro, terima kasih. Oke Bu Tuti. Ya mungkin masih dalam pemeriksaan ujian, mungkin masih ada kurang fit ya Bu Tuti. Mudah-mudahan liburan Desember ini nanti semuanya sehat kembali Bu Tuti. Karena dikejar waktunya aja, harus sekarang harus gitu, jadi agak. Oke. Terima kasih. Ya. Bu Herawati. Ya, kemudian Bu Hera, kami juga minta tolong didoakan untuk Ibu Leni. Ibu Leni saat ini sedang pilek, sedang batuk-batuk ya, flu. Tolong biar diberikan kesembuhan, pemulihan. Dengan Ibu Lena Pak Hendro, dengan Ibu Lena juga Pak Hendro. Oh ya, Ibu Lena juga yang enak badan. Gulanya enak naik. badan ya? Apa ya, Ibu? Gulanya naik. Oke. Gulanya naik sampai berapa? 300 ya? 300 lebih, iya betul. Makasih Bu Herawati. Iya. Iya. Satu lagi Bu Hera. Berkati. Satu lagi tolong doakan Ibu Ella ya. Ibu Ella tadi malam ada kena accident, jatuh dari motor dan tangannya broken arm, tangannya patah ya. Jadi tolong didoakan biar Ibu Ella mengalami pemulihan kembali, sehat, normal, tangannya kembali sehat, dapat beraktivitas. Ya. Ada lagi yang lain yang mau didoakan selain yang tadi sudah disebutkan? Kalau tidak ada, Ibu Ella kami persilahkan. Bu Hera. Baik, mari bersama kita datang, kita bersyafaat buat teman-teman kita yang sakit. Bapa, terima kasih dan segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Buat pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan ada di dalam GWG ini. Kami bersyukur Bapa, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Bapa, Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami Tuhan menyadari Tuhan, orang-orang Majus begitu Tuhan mengeluh-elukan kedatangan-Mu Tuhan, mencari dan mempersiapkan diri apa yang sudah kami persiapkan untuk menyambut kelahiran-Mu ini. Oh Tuhan Yesus, tiliklah setiap hati kami, biarlah Bapa kami boleh mempunyai hati yang selalu menyembah, hati yang selalu Tuhan mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Hati yang selalu taat Tuhan, sehingga tubuh, jiwa, roh kami boleh terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami semua Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Kami benar-benar Tuhan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bukan lagi kelahiran Tuhan, tetapi kedatangan Tuhan
Karena sebagaimana firman Tuhan katakan, agar saat Tuhan datang, Tuhan masih mendapatkan iman di bumi. Biarlah Tuhan Yesus, setiap kami yang ada dalam GWG ini, boleh Tuhan menjadi Tuhan pasukan-pasukan iman-Mu yang benar-benar siap sedia menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, urapilah selalu hamba-Mu Pak Mario Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau pakai selalu dimanapun dia menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Biar urapan Allah selalu berkarya lewat hidupnya. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami membawa Tuhan teman-teman kami Tuhan, yang masing-masing Tuhan ada masalah, ada problem, ada kekurangan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Fani Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau melihat hatinya Tuhan, yang selalu rindu untuk melayani Engkau, selalu rindu untuk melayani pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, tolong Fani, berikan Fani selalu kekuatan Tuhan, berikan selalu Tuhan penyertaan Tuhan, agar ia mampu dan tetap kuat, tetap dahsyat Tuhan, bisa melayani Engkau, bukan dengan kekuatan dirinya, melainkan kekuatan daripada Engkau saja, yang selalu menopang, yang selalu memberi semangat yang baru, dan selalu ingin memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan Fani di dalam tangan-Mu, biar tangan kuasa Roh Kudus selalu menopang dimanapun ia melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Oh Bapa yang baik, Engkau juga melihat keadaan Ibu Christine Tuhan saat ini, di mana kakinya sedang sakit Tuhan, tidak bisa jalan. Tuhan Yesus tolong. Kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan lawat, Tuhan jamah Ibu Christine Tuhan, sehingga Ibu Christine dapat berjalan kembali, dapat melayani Engkau kembali Tuhan. Terlebih saat akhir tahun seperti ini, banyak pelayanan yang harus dia lakukan, jalani. Kiranya Tuhan Yesus tahu hatinya yang terdalam. Tuhan berikan semangat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan Allah yang luar biasa yang akan membuat Ibu Christine dapat kembali bangkit berjalan dengan sempurna. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang direncanakannya Tuhan untuk memuliakan Engkau, biarlah Tuhan Yesus Engkau tolong segalanya, dan Engkau mempersiapkan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang mau hadir datang di dalam perayaan Natalnya Tuhan, dan Engkau menjamah mereka sehingga nama Tuhan dimuliakan dan dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Bu Christine dan seluruh pelayanannya Tuhan hanya di dalam tangan Tuhan Yesus saja. Dan kami percaya Tuhan, karya Tuhan adalah sebuah karya yang indah. Terpuji akan nama-Mu. Bapa yang baik, pagi hari ini kami ingat juga Tuhan buat Ella Tuhan yang baru mengalami kecelakaan. Mungkin patah tulang tangannya. Tuhan Yesus tolong, jamah, kuatkan, hiburkan, dan terlebih Bapa, Engkau mempersiapkan Tuhan segala dana biaya yang dibutuhkan Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, hidup Ella ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami tidak mengerti Tuhan ada maksud apa dengan Engkau lewat kehidupan Ella ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi, ada tangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah yang akan dirasakannya, yang akan dilewati oleh Ella. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami serahkan Ella dan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan saja. Haleluya. Bapa, Engkau juga Tuhan yang selalu mendengar setiap kerinduan hati daripada Pak Simon Tuhan, yang selalu Tuhan merindukan agar cuaca, keadaan, iklim di Indonesia ini Tuhan, yang memang menurut BMKG Tuhan begitu mengerikan, begitu banyak ada bencana, ada masalah. Tapi satu hal Tuhan yang kami percaya, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Kami percaya Tuhan Yesus, kedaulatan itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mencintai bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau mengampuni bangsa kami. Mungkin banyak yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami Bapa. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami. Kami menyerahkan iklim di Indonesia kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, rencana Tuhan yang indah atas negeri kami, itu yang terjadi Bapa. Kami tidak mau membiarkan iblis memporak-porandakan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, rencana Tuhan yang indah yang terjadi atas Indonesia kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau melihat Tuhan setiap doa kami. Engkau mendengar Tuhan jeritan hati kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Allah kami yang maha besar. Tuhan Allah kami yang maha berdaulat. Tuhan Allah kami yang maha pengampun. Tuhan ampuni bangsa kami. Oh, biarlah Tuhan Yesus, kasih sayang dan rencana Tuhan yang terbaik yang terjadi atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami percayakan Tuhan, bangsa Indonesia kami, iklim Indonesia kami ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, jikalau memang harus terjadi Tuhan bencana itu, mohon kekuatan yang daripada-Mu, penyertaan daripada-Mu, membuat kami sanggup melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami juga menyerahkan Ibu Tuti dan Pak Paul di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang kuat dan perkasa, Tuhan jamah memberikan kesehatan buat Bu Tuti dan Pak Paul Tuhan, untuk tetap bisa melayani Engkau, untuk tetap bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kami percaya bukan dengan kekuatan dirinya sendiri, melainkan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Dan kami percayakan mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu menolong. Oh Bapa yang baik, kami bawa juga Tuhan Ibu Leni Tuhan yang sedang flu, batuk Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dengan sempurna untuk Bu Leni dapat kembali beraktivitas untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga Tuhan, tolong Ibu Lena Tuhan, yang kami dengar gulanya sedang tinggi. Tuhan Yesus tolong jamah Ibu Lena. Berikan hikmat marifat juga Tuhan di dalam mengonsumsi makanan, sehingga ia boleh gula darahnya terkontrol. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan hiburkan, jangan dia stres sehingga gulanya dapat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan teman-teman kami, saudara-saudara kami
yang sedang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Bapa, seringkali iblis menggocoh kami, Tuhan. Seringkali kami dibuat, Tuhan, tidak berdaya dengan sakit penyakit apapun yang menyerang kami, yang ditimbulkan oleh iblis, dan mungkin kelalaian kami juga yang tidak menjaga kesehatan tubuh kami sendiri. Tuhan Yesus, tolong, mohon pimpinan-Mu Roh Kudus agar kami mampu menjaga kesehatan tubuh jasmani kami, terlebih rohani kami, Tuhan, agar kami, Tuhan, boleh tetap setia kepada Engkau. Terpuji dan terpuji akan nama-Mu. Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan sisa kehidupan setiap kami yang ada di dalam GWG ini, Tuhan. Baik di dalam Zoom, baik di dalam Facebook, di dalam radio, mungkin di dalam YouTube. Tuhan Yesus, saat ini kami mohon Tuhan, lawat setiap kami, Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan-Mu, berikan kami kesehatan-Mu, berikan kami hikmat marifat-Mu, Tuhan, agar kami boleh menjalani hidup ini selalu, Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami menjalaninya dengan penuh sukacita, karena kami tahu kepada siapa kami menyembah, dan kami menyerahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, untuk selalu hidup menyukakan hati Tuhan, dan membuat Engkau tersenyum. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu mencintai, mengasihi, mengayomi, memelihara kami dengan kasih sayang. Haleluya, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, gereja Tuhan yang dikasihi, milik Tuhan, Engkaulah yang dipanggil dan yang dipilih oleh Tuhan, yang menjadi umatnya, menjadi imamatnya yang rajani. Engkau yang menjadi biji matanya Tuhan. Percaya pada saat ini, pada waktu saudara memuji menyembah Tuhan, pada saat saudara mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan firman-Nya Engkau simpan di dalam hatimu, dan Engkau bersedia untuk melakukannya, maka hati Tuhan dan mata Tuhan terus tertuju kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan menyiapkan dan menyediakan berkat buat saudara yang akan dicurahkan. Dan pada saat ini, pada saat saudara mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan untuk mencurahkan segala berkat-Nya dari surga. Terimalah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus turun atasmu saat ini. Dan engkau diberkati dalam kesehatanmu, diberkati dalam buah pikiranmu. Apa yang kau pikirkan dan engkau kerjakan menjadi berhasil. Dan diberkati keluargamu, diberkati usaha pekerjaanmu, dan diberkati pelayananmu, diberkati semua apa yang kau pikirkan menjadi memberkati banyak orang. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ilahi saat ini beserta dengan engkau. Dari hari ini dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menyertai saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan mengatakan, amin. 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 Terima kasih kepada Ibu Herawati dan Ibu Mulyatin. Dan saatnya kita mau untuk berfellowship. Terima kasih sama-sama Pak. Makasih Pak Mario, Pak Hendro, Pak Hendra, semuanya. Ya, fellowship kali ini akan tetap dipimpin oleh Ibu Stefani. Kami persilakan Bu Stefani. Baik. Shalom, puji Tuhan. Pak Mario, terima kasih untuk